memang puncaknya dan ya, puncaknya keikhlasan itu memang kita menghilangkan ego. Oh gitu ya. Puncaknya keikhlasan, gambarannya kita berbuat sesuatu itu tidak ada pengaruh dipuji atau dicela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sahabat ceria di acara Hit and Hot. Terus bisa mas? Apalah. Oh, iya. Sepintel kebangetan ya. Kita ketemu lagi Iya. dengan Mas Adrian. Untuk yang periode kali ini kita masih akan sedikit membahas tentang korelasinya dengan tema-tema sebelumnya ya. Iya. Dari mulai bagaimana kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian kita berbicara mengenai masalah bagaimana kita mengendalikan Ego ya, kita. ego ya, mari. Iya. Dan kali ini saya ingin sedikit menggali nih mas, sedikit diskusi mengenai masalah, ngobrol enak aja ya, Ya. tentang kalau gitu ya, kalau kita tidak terlalu bisa melibatkan Allah dalam setiap sisi kehidupan kita, kemudian kita juga tidak terlalu bisa mengendalikan ego kita gitu. Sebenarnya bagaimana sih dampak terhadap diri kita yang mungkin bisa kita lihat dalam realita kehidupan kita sehari-hari mas? Oh, dampaknya ke kita ya berarti. Iya, ya? ke kita gitu. Ya, yang pertama kita akan merusak sistem gitu ya. Kita merusak sistem. Iya. Jadi kalau kita ada di sebuah sistem kemudian kita lebih mengutamakan, berarti kalau dia tidak mengendalikan egonya kan berarti dia minta semua terpusat pada dirinya. Oke, penghargaan atau baik berupa materi atau pujian dan sebagainya. Ya otomatis nanti kita akan jadi perusak sistem tanpa sadar kan gitu. Sistem di lingkungan kita atau sistem diri kita? Ya kita merusak diri sendiri juga begitu kita terjun dalam sebuah sistem kita merusak sistem itu. Gitu. Oh ya, karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan pasti akan berdampak kan? Berdampak. Iya betul sekali. Jadi memang puncaknya dan ya, puncaknya keikhlasan itu memang kita menghilangkan ego. Oh gitu ya. Puncaknya keikhlasan, gambarannya kita berbuat sesuatu itu tidak ada pengaruh dipuji atau dicela gitu ya. Itu. Iya, tidak ada pengaruh dihargai atau tidak dihargai. Gitu. Ya, itu bagi saya kayaknya juga susah itu. Saya mungkin belum ini. Apa inyong? Wah. Tapi saya mengenal ada beberapa ini teman di Haji Balai yang sudah bisa seperti itu. Sudah bisa ya. Iya, saya mengamati saja. Ya, artinya mungkin dia itu loh, Kang Igun. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti itu rahmat Allah itu turun loh. Masya Allah. Iya. Maksudnya apa nih? Rahmat Allah itu turun Secara dalam sistem itu. Oh, dalam sistemnya turun gitu. Iya. Satu aja gitu ya. Satu. Masya Allah. Karena begitu dia berdoa kan terkabul. Tapi kalau dia disakiti, waduh, kalau ya malah orang ini harusnya mendapat penghargaan yang lebih ya. Enggak, kayak dia nggak peduli. Enggak peduli, betul. Nggak peduli. Tepat sekali. Mancinganku kena ternyata. Nah ya maksudnya itu puncaknya kalau kita belum bisa seperti itu. Ya minimal pertama kita harus mengingat ya bahwa apa yang diberikan Allah, takdirnya itu tidak mungkin salah katanya. Ya, itu harus dipegang ya. Iya. Walaupun kita mungkin melihatnya tidak nyaman bagi diri kita, tapi ketidaknyamanan yang kita rasakan sebetulnya seperti kita bincang-bincang kemarin. Apa yang terjadi ini kan ujian saja. Baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan itu kan ujian saja. Gitu ya. Ketika memang kita belum bisa mencapai level tidak peduli dihargai atau tidak dihargai, maksudnya kan ya. Dipuji atau dicela itu sama saja. Yang penting saya fokus mau melakukan sesuatu dan fokusnya adalah minimal pertama ampunan Allah kan ya. Masya Allah. Iya. Ampunan dulu ya. Kalau sudah diampuni baru ridho. Jangan terlalu jauh ridho ya.
Kita mengharapkan Iya. mengharapkan berdoa ya Allah berikan ini berkah ini, tapi kita tidak pernah merasa Iya. istilahnya itu menghitung-hitung diri kita sendiri gitu, seberapa Iya. banyak sih kita telah Iya. berbuat kurang baik gitu loh ya. Nah itu apa yang menimpa kita kan sesungguhnya kan kemarin kita bincang itu ujian. Sebuah ujian itu kan berarti untuk mengetahui nilai kita sebetulnya. Iya. Kita diuji kan untuk mengetahui seperti dimanapun ujian lah, untuk mengetahui aslinya itu level kita itu seberapa. Ketika nanti akan terlihat, misalnya saya mungkin sudah rasanya sudah baik, sudah apa gitu ya. Kemudian datang celaan, oh gini, Adrian gini gitu ya. Kemudian ternyata di saya itu masih muncul sungguhnya. Iya, padahal mungkin itu nyata gitu loh, mungkin itu nyata gitu, masih muncul sungguhnya di saya itu. Ternyata selama ini yang saya lakukan itu mungkin belum ikhlas. Dan tanpa sadar mungkin saya merusak sistem. Merusak sistem itu ya. Iya. Mungkin kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh uswah kita ya, Nabi Muhammad SAW ya, sederhananya. Beliau nabi lah ya, nabi ya. Nah ini contoh, ketika beliau berdakwah ke Taif namanya, Taif itu diundang beliau, karena Taif itu walau alam saya agak lupa, itu negeri asal leluhur ibu beliau, pokoknya saudara-saudara semua di situ di Taif. Beliau berharap dakwahnya diterima oleh keluarga sendiri. Di sana diterima oleh keluarganya. Dan di Taifnya pun diundang. Kan waktu itu ingat. Nah, ketika datang ke sana kan malah dibandemi gitu ya. Dibandemi, disiksa. Diecek, nggak sampai disiksa sih. Cuma memang dihina secara mental itu luar biasa. Ibaratnya semua orang di situ sampai anak-anak itu sepanjang jalan melempari beliau dengan batu. Dan mengatakan tukang sihir lah, tukang apalah gitu ya. Sekarang kalau saya di posisi itu bayangkan gitu ya, bayangan di posisi itu rasanya saya sedang berbuat baik, ketua rohis gitu ya. Iya kan, karena itu nabi loh ya, sedang mengajak orang berbuat baik, ternyata yang saya ajak malah menipu saya, kemudian bandemi saya, menghina saya. Jelas kayak ngesuk tak antem itu saya gitu ya. Tapi apa yang dikatakan nabi ketika malaikat Jibril dengan malaikat gunung apa saya lupa itu datang. Ini gambarannya memang temenan ya gambarannya. Kepriwe kayak gambarannya arep diwalek apa kepriwe penduduk Taif gitu. Iya. Mungkin kalau saya ya langsung bahasanya balik baik. Sikat baik kurang ajar nyong nabi kok malah dibandemi gitu ya. Ya tapi beliau mengatakan maafkan saja. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Waduh, itu jangan angel banget ya. Iya, tidak membawa posisinya sebagai nabi loh ya. Nah, kadang-kadang kita ke bawah seperti itu. Kayak misalnya saya sebagai ketua rohis, terus dikritik oleh khalifah, ketua rohis saya memble ini. Mungkin memang nabi aja yang maksum dikritik nggak marah. Saya yang tidak maksum dikritik ya nggak boleh marah maksudnya. Kalau saya masih keluar sungguhnya memang dasarnya memble gitu. Nah itu kan pembukaan itu adalah pembukaan peristiwa dari Allah. Gambarannya untuk ngetes saya itu levelnya seberapa saya. Kalau saya masih metu sungu nih, kayaknya ya memang saya levelnya masih jauh dari ikhlas itu ya. Dan suatu saat saya berpotensi merusak sistem ketika itu meledak. Jadi itu peringatan supaya kita memperbaiki diri. Oh alah jebule. Selama ini yang saya lakukan itu belum ikhlas. Ya itu gambarannya mungkin. Nabi itu tadi mendapat tawaran untuk dibalas, mau dibalas malah Nabi nggak terlalu merespon ya gitu ya, merespon untuk maafkan saja gitu ya, karena atau mungkin terkait pada saat beliau suka karena kita kadang kan berbuat baik itu pada orang yang berbuat baik pada kita gitu ya, itu nanti terkait ego juga. Beliau pernah ada riwayat setiap saat kan ada tetangganya yang nakal kalau beliau lewat itu dibandemi gitu ya, bandemi kotoran loh ya maksudnya. Wah, nek saya wis kena perang dunia ke-5 ya. Iya nah. Begitu suatu saat beliau lewat dan ini orang dibandemi ya, sebenarnya gitu ya. Kok tidak
dibandemi kan gitu ya. Ternyata yang bandemi itu sakit. Itu kalau saya apa Kang Igun gimana? Syukur. Nes. Bendina bandeminya syukur nak ada bukan gitu. Ya masih pikirnya gitu ya. Ya seakan-akan kita itu Allah gitu. Padahal mungkin sakitnya bukan karena kita gitu ya. Nah, tapi apa yang dilakukan Nabi ya beliau sesuai kewajibannya, tetangga sakit ditengok, tidak peduli dia mau menghargai atau tidak. Gitu. Tapi kewajiban saya adalah menengok keluarga tetangga yang sedang sakit. Makanya itu puncaknya ampunan Allah, salah satu datanya kalau bisa seperti itu. Di dalam surat apa dulu pas Ustadz Hero itu membawakan ya, surat apa Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, bahwa ampunan Allah dan maghfirah itu luas. Bagi salah satunya adalah orang-orang yang bisa berbuat baik ketika dia lapang ataupun sempit. Lapang atau sempit itu kan dua macam. Berbuat baik ketika dia nggak punya, itu sempit, nggak punya finansialnya lah ya. Atau berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada dirinya, itu kan juga sempit gitu maksudnya. Nah, kalau sudah bisa itu tadi lapang atau sempit ya, ini wajibnya ditengok. Wong mergi kayak ngapa? Saya tengok. Saya nengoknya karena Allah, bukan karena orangnya. Orang urusan. Iya, tapi kalau kita nengoknya karena orangnya ya dia jahat ya nggak saya tengok. Itu kan berarti kita berbuat baiknya bukan karena Allah, tapi karena orangnya. Ya wis, oke Mas Adrian. Iya. Itu kan apa namanya cerita yang bisa menjadi suri teladan buat kita ya. Iya. Karena sebenarnya di dunia ini juga sebenarnya banyak sih yang ya ada lah yang umat-umat Rasulullah yang semacam itu juga insya Allah ada. Pasti ya. Ada. Tapi terkait dengan itu Mas, ada nggak sih kaitannya yang tadi saya katakan dengan iri dengki di dalam kehidupan kita sehari-hari Mas? Jadi tanpa melibatkan Allah kan mesti ego kita akan semakin tinggi, iya kan? Bagaimana kaitannya dengan perasaan iri, perasaan dengki terhadap yang akhirnya muncul terhadap diri kita Mas? Takon yang ngel-ngel ya otomatis begitu seseorang itu tidak bisa mengendalikan egonya, maka ketika ada orang lain yang mendapatkan penghargaan lebih dari dirinya, maka dia tidak bisa menerima. Oh gitu ya, merasa dirinya langsung paling gitu kan ya. Nah nanti muncul biasanya iri. Jadi kalau iri itu gambarannya kan saya kepingin seperti itu gitu ya, itu iri. Tapi kalau dengki udah ngeri lagi. Kalau dengki itu saya kepingin kenikmatan yang ada pada dirinya itu hilang, baik pindah ke saya atau tidak. Ya makanya nanti jadi jahat kalau sudah dengki. Gitu ya pasti ya. Makanya jadi jahat. Tapi kalau iri saya kepingin seperti itu. Nah kepingin seperti itu pun hanya dua macam yang menurut Rasulullah SAW itu boleh. Jadi iri itu hanya dua macam yang gambarannya masih diperbolehkan gitu ya. Yang pertama iri kepada, ini kaitannya dunia lah ya, anugerah di dunia ya, bukan yang lain. Iri kepada orang yang punya uang yang banyak, tapi uangnya itu disumbangkan semua untuk kebaikan. Wah, kalau itu keren irinya gitu. Tapi kayaknya dewek angel iri. Oke, sedih banget ya. Duh, itu disumbangkan kabeh apik. Arep nyontoh ora. Irine malah kaya ngene Mas, irine cuma akeh tapi nyumur duwe. Ya gitu celamit nek itu dap. Itu celamit nek itu. Lah ya. Nah, atau orang yang mempunyai ilmu yang banyak ya. Kemudian ilmunya itu dia bagikan gitu ya, tanpa meminta imbalan. Itu kita hanya boleh kalau mau waras itu ya, hatinya waras, kepingin terhadap ada orang, kepingin seperti itu. Itu benar-benar bersih hatinya itu. Wah, saya kayaknya orang sanggup. Keren ya, keren ya kayak itu keren ya. Ya. Nah, kalau memang kita tidak bisa seperti itu, tidak bisa seperti itu, maka untuk mengendalikan ego dan iri itu ya kembali ingat pada Allah. Kembali ingat pada Allah. Ya, jadi maksudnya begitu kita melihat misalnya kita bekerja dalam sebuah sistem, kayaknya rasanya kita itu yang sregep, iya. Itu sudah menunjukkan keakuan loh Mas. Iya, kayaknya kan itu kan ada gitu ya. Dilala pas ora sregep sepi
sepisan konangan bose gitu. Tuh meni gitu ya lah. Biasanya sing ora tahu sregep, ora konangan dialem-alem. Konangan sepisan pas sregep gitu kan. Ya makanya menunggu kan gitu kan. Iya. Nah, itu yang harus kita tahu itu tadi berarti ujian saja gitu. Bagaimana ujian keikhlasan kita dalam bekerja ya. Ujian. Iya. Ya fokus kembali ke Allah saja, bukan kembali ke manusia. Harus dihargai atau tidak sama bos gambarannya ya kita Allah saja lah. Yang dalam istilah mungkin termasuk panjang angan-angan ya. Saya kerja, dia bos, dia lembos gitu ya. Jebule malah ora gitu. Termasuk naik Bali, kepengen tukang emas juga kena kopi, juga apa, jebule ora gitu ya. Iya. Nah begitu muncul itu ya kembalikan ke Allah saja. Dan kita ingat, misalnya atau mungkin kita bekerja kadang-kadang rasanya sing sregep kae sing oleh luwih akeh gitu maksudnya kan gitu ya. Itu dia Mas. Yang lebih keren. Kembalinya kayak itu tadi. Itu ujian. Oleh sedikit ya ujian, oleh madan akeh ya ujian. Ya, karena nanti sing oli luwih akeh kuwi ditakoni luwih akeh gitu. Kita mikirnya gitu aja gitu loh ya. Jadi nanti Pak Igun ditakoni luwih akeh timbang nyong. Maksudnya gitu. Nanti jadi mikirnya jangan terlalu ribet. Wah, susah nanti kita hatinya malah merana sendiri. Kalau memang itu nanti membakar amal sih. Sudah panas ya, misalnya sudah iri sama Pak Igun lewat wis panas gitu. Ambok meriang dewek gitu maksudnya. Sebelumnya takon malah minggir ya. Malah minggir dewek ya, malah meriang dewek. Padahal jenengan biasa saja gitu. Nah, ya itu gambaran. Nah, begitu muncul seperti itu ya kita ingat ini ujian saja. Dan anugerah Allah itu ya memang hanya ujian, jadi ya mau banyak mau sedikit ujian saja. Dan yang kedua, kalau ini tidak bisa dikendalikan lagi, sampai muncul dengki, ngesuk pakai gune gembesi mobilnya gitu kan. Itu udah mulai muncul dengki itu, udah mulai pengen nikmatnya itu hilang. Kalau enggak mungkin tibak nang ngesuk jenenge terjebak gitu misalnya. Itu jangan dituruti, itu medeni banget, akhirnya jadi kejahatan. Cara mengendalikannya, jadi begitu kita muncul seperti itu, Rasulullah ngajarinya sederhana. Kalau saya iri atau bahkan dengki sama Kang Igun ini ya, cara mengendalikannya itu nggak bisa. Saya tidak iri lah, saya tidak dengki lah, nggak bisa. Itu ujian juga sih. Cara mengendalikannya sederhana. Doakan orang yang kita iri atau dengki itu mendapatkan ampunan. Masya Allah. Nah, ini ada sebuah kisah nih yang menarik nih. Ada kisah nih. Kisah menarik ya. Tapi ini sudah menarik nih Mas. Kalau saya bicara bahasa psikologi ya. Kalau saya lagi dengki sama jenengan. Iya. Tapi dengan dengan saya mendoakan panjenengan itu pasti ada sebuah tembok penghalang saya untuk dengki ke panjenengan. Iya. Semacam kalau kita menghadapi problematika masalah di dalam kehidupan ini, ada orang lagi marah-marah di rumah sakit, tiba-tiba disuruh duduk gitu loh ibaratnya. Gitu ya. Suruh berpindah posisi gitu ya. Berpindah posisi, mari Pak silahkan duduk dulu gitu. Biasanya untuk itu pada saat itu sudah ada pemotong ininya gitu. Gitu. Itu keren rumusnya begitu. Jadi mendoakan ya. Ini sebuah kisah saja. Kisah yang jadi pada suatu hari Nabi itu ya lagi pengajian lah, kalau mungkin musimnya sekarang lagi pengajian dengan sahabat-sahabat yang terkenal lah, terkenal. Ada yang ahli Quran, ahli perang, ahli apa dan sebagainya. Banyak karena masing-masing kan sesuai dengan ujiannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu ada yang lewat, nggak mampir lagi. Lewat 12 ya. Tapi Nabi ngendika, itu dia calon ahli surga. Yang di dalam pun kaget ya. Kayaknya sing wis perang, sing wis ngapalna Quran malah kae sing ahli surga. Apa ini gitu. Terus sampai sekarang nama sahabat itu pun tidak terkenal. Namanya Abu Domdom. Abu Domdom. Abu Domdom ini berarti si Embul apa si Abu sama si Joko sing mburat. Sampai sekarang namanya tidak terkenal. Akhirnya karena 3 kali Nabi Muhammad kalau nggak salah 3 kali beliau mengatakan begitu, maka ada seorang sahabat yang ahli Quran namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini beliau bisa mengkatamkan Quran sehari sekali. Ya, kita mungkin selembar suwe banget kalau ngantuk gitu ya. Beliau sehari ya tentu sampai sama Nabi
Jangan sehari sekali, 3 hari sekali mbak kue bosen ya, saking ahlinya. Penasaran, jane Abu Damdam itu punya amalan apa sampai Nabi kok mengatakan dia itu ahli surga. Padahal nggak punya prestasi secara sekarang itu tidak keren prestasinya, tidak kelihatan ahli Quran apa ahli perang dan sebagainya, tidak punya jabatan. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr itu nyamar, jadi bilang sama Abu Damdam, saya lagi ribut lah sama bapaknya, saya tak tidur tempatmu aja gitu. 3 hari ini ya wis ngono gitu. Kalau malam hari itu dia juga ahli sholat kan bangun gitu nih wong turu bae. Sholatnya biasa saja, maca Qur'annya ya kayak ini biasa baik, cuma yang luar biasa satu, kalau dia ngulet dia nyebut nama Allah itu. Oh gitu. Kalau kita ngulet mungkin nyebut nama siapa, ini bahaya ini. Dia nyebut nama Allah gitu ya maksudnya. Itu yang lain kayaknya biasa saja ya, wajib-wajib saja. Dan dia memang kerja seharian ya karena nggak mampu gitu ya, nggak punya waktu luang untuk yang lain selain untuk kerja gitu ya. Maka setelah 3 hari akhirnya penasarannya, aduh ya jane Abu Damdam, saya itu kesini sebenarnya bukan karena ribut sama ayah, tapi karena Rasul itu ngendikan jenengan itu ahli surga. Jenengan itu jane punya amalan apa sih? Gitu, iya. Ya. Saya punya amalan apa ya gitu. Biasa saja lah gitu. Setelah ingat, oh iya, saya setiap malam itu saya mendoakan orang-orang yang mendolimi saya. Ya karena beliau orang kecil ya. Orang kecil kan karakternya masih kepitek-pitek gitu. Iya. Saya mendoakan orang yang mendolimi saya gitu ya. Kemudian saya menghilangkan rasa iri dan dengki kepada orang lain maksudnya. Dan jatahnya surga. Jebule ya. Jebule gampang. Kalau diberi gampang mas. Oh kalau diberi rahmat Allah gampang. Gitu ya. Jangan bilang sulit dulu, nanti malah dibikin sulit sama Allah gitu. Kita lebih banyak memohon ya mas ya, beristighfar, memohon rahmat Allah seperti itulah ya. Oke lah ya. Keren ini hari ini juga bicaranya, juga ngobrol kita juga keren mas. Jadi buat sahabat ceria semuanya ya, itu tadi yang sudah kita bisa dengar. Masih bagaimana kita selalu menyertakan Allah dalam setiap rutinitas kita ya. Dan karena itu efeknya tadi dikatakan oleh Mas Trian banyak ya, termasuk salah satunya adalah iri dan dengki gitu ya. Dan iri dan dengki ini juga suatu hal yang jauh lebih parah ya. Karena bisa menggerogoti, membakar kita ya, amalan-amalan baik kita ya, dan sistem dan lingkungan sekitar kita itu bahasa itunya itu ya, tapi bahasa di dalam hadisnya itu kalau nggak salah ya. Tapi kalau ini kan sistem dari kita gitu kan, karena pasti akan menimbulkan disharmonisasi dan sebagainya. Otomatis nambah itu udah pasti gitu ya. Nah bagaimana caranya? Ini juga ada sebuah tuntunan dari Rasulullah SAW yang cukup keren juga, yaitu dengan jalan mau tidak mau kita berusaha untuk menggali ya, mencari keberkahan. Kita sadar dirilah bahwa kita itu bukan manusia yang sempurna tanpa dosa, maka selalu kita memohon ampunan kepada Allah. Dan di samping itu satu hal yang lebih keren lagi, doakan orang yang kita ireni, kita dengkini ya, yang jahat sama kita gitu ya, yang mendolimi kita, kita doakan ke yang baik, bukan yang buruk ya mas ya. Bukan nes gitu. Bukan nes gitu ya, tapi kita doakan. Dan sekali lagi, sedikit banyaknya apa yang kita dapatkan itu adalah cobaan, ya kan. Baik buruknya yang kita temui semua adalah cobaan. Ada hal yang baik closing dari Pak Adrian? Sudah, tadi di closing Kang Igun. Oh ya, cukup lah. Oke, dan jangan lupa buat semudahan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Dan jangan lupa kita tunggu periode berikutnya bersama Mas Adrian. Sekali lagi kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hit and hot.